Bonjour teman-teman Kesmas. Kali ini kita bertemu kembali di mata kuliah dasar K3, yaitu Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diampu oleh Ibu Rizky Amalia. Pada kesempatan kali ini, teman-teman Kesmas akan belajar mengenai bahaya psikososial di tempat kerja, ditemani oleh Dia Syahida Marwah, Fadia Apriliza Rifai, Kesha Najmina Zata Amani, Dewi Syahida Nafisa, dan Raisya Safa Azara. Sebelum masuk ke penjelasan tentang bahaya psikososial, yuk kita simak sekilas tentang bahaya psikososial. Tren saat ini dalam promosi kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya memperhitungkan bahaya fisik, kimia, dan biologi di lingkungan kerja, tetapi juga berbagai faktor psikososial yang melekat dalam perusahaan yang mungkin memiliki pengaruh besar pada kesejahteraan fisik dan mental pekerja. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan bahaya psikososial? Bahaya psikososial adalah suatu bahaya non-fisik yang timbul karena adanya interaksi dari aspek-aspek pekerjaan, seperti desain kerja, tuntunan kerja, organisasi, dan manajemen di tempat kerja, serta konteks lingkungan sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi kesehatan para pekerja secara fisik, mental, dan sosial mereka. Bahaya psikososial ini bisa berdampak langsung maupun tidak langsung secara signifikan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja di lapangan. Nah, bahaya psikososial pada pekerja dibagi menjadi beberapa bahaya, yaitu pertama, bahaya di lingkungan kerja. Contohnya adalah jam kerja dan beban kerja berlebih. Kedua, bahaya di lingkungan rumah. Contohnya adalah kurang waktu dengan keluarga. Ketiga, bahaya di lingkungan sosial. Contohnya adalah terlalu memikirkan omongan orang lain. Dan yang terakhir adalah bahaya di diri individu itu sendiri. Contohnya adalah rasa cemas. Selanjutnya, yuk kita bahas lebih rinci mengenai bahaya psikososial pada pekerja. Bahaya psikososial yang pertama adalah bullying. Bullying di tempat kerja menyerang reputasi seseorang dan menghancurkan harga dirinya. Bullying bisa terjadi lantaran ada satu atau sekelompok orang yang memberikan intimidasi kepada korban tanpa adanya keseimbangan kekuatan. Bentuk-bentuk bullying yang umum di tempat kerja antara lain cacian, mempermalukan di depan umum, ataupun dikucilkan. Pada tahun 2021, The Workplace Bullying and Trauma Institute, organisasi yang fokus pada penanganan bullying di Amerika Serikat, mengatakan bahwa 79,3 juta pekerja telah terpengaruh seperti diintimidasi atau menjadi saksi oleh tindakan bullying, dan hampir sepertiga orang dewasa Amerika, yaitu sebesar 30%, mengatakan mereka langsung mengalami perilaku kasar di tempat kerja. Mengapa bisa terjadi bullying di tempat kerja? Bullying di tempat kerja bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu: pertama, perasaan iri terhadap rekan kerja. Kedua, ingin berkuasa. Ketiga, tidak merasa percaya diri atas kemampuannya. Apa sih akibat adanya bullying di tempat kerja? Akibat dari bullying ini banyak sekali loh, dapat meliputi beberapa hal, yakni bisa menjadi stres,
anxiety atau gangguan kecemasan, gangguan tidur, mengurangi performa dalam bekerja, dan yang terakhir yaitu memiliki penurunan gejala fisik seperti masalah pencernaan atau tekanan darah tinggi. Bahaya psikososial yang kedua adalah stres. Stres akibat kerja terjadi ketika seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan atau kebutuhan dari pekerjaannya. Terlalu banyak yang harus dilakukan, kurangnya waktu, kurangnya informasi, dan kurangnya sumber daya untuk menuntaskan pekerjaan. Menurut International Labour Organization, beberapa tahun terakhir, stres akibat kerja telah memberikan dampak psikososial yang serius bagi pekerja. Tidak hanya itu, dampaknya juga meluas pada keselamatan pekerja dan sangat berpengaruh pada perkembangan perusahaan, terutama dalam hal ekonomi. Nah, apabila stres sudah mencapai level puncak, maka terjadilah burnout. Burnout adalah suatu kondisi kelelahan emosional, mental, serta fisik karena stres yang berlebihan dan berkepanjangan. Burnout merupakan kondisi stres yang berat karena pekerjaan. Menurut CNN Indonesia tahun 2021, diperkirakan sekitar 77,3% pekerja di Indonesia pernah mengalami burnout selama pandemi. Alasannya yaitu sebanyak 46,7% harus standby 24 jam, sebanyak 38,7% karena limpahan pekerjaan, dan yang terakhir sebanyak 38,7% karena meeting yang seakan tak usai. Mereka berpendapat bahwa bekerja dari rumah membuat orang harus beradaptasi kembali dengan pekerjaan dan lingkungan untuk bekerja, dan proses tersebut dapat meningkatkan stres. Lalu, apa saja sih faktor terjadinya stres di tempat kerja? Yang pertama, beban kerja yang berlebihan dan sulit, yaitu melebihi kapasitas atau kemampuan karyawan. Yang kedua, fasilitas dan waktu pengerjaan yang tidak mencukupi. Yang ketiga, imbalan atau upah yang terlalu rendah. Yang keempat, adanya konflik interpersonal dengan atasan maupun rekan kerja. Yang kelima, rasa bosan terhadap pekerjaan. Dan yang keenam adalah masalah personal, seperti masalah dalam keluarga atau masalah perekonomian pekerja. Apa saja sih gejala stres yang biasa terjadi? Menurut Braham, gejala stres dapat berupa tanda-tanda berikut ini. Gejala fisik yaitu sulit tidur atau tidur tidak teratur, sakit kepala, sulit buang air besar, adanya gangguan pencernaan, radang usus, kulit gatal-gatal, punggung terasa sakit, urat-urat pada bahu dan leher terasa tegang, keringat berlebihan, berubahnya selera makan, dan tekanan darah tinggi atau serangan jantung kehilangan energi. Gejala emosional yaitu sering marah-marah, mudah tersinggung dan terlalu sensitif, gelisah dan cemas, suasana hati yang berubah-ubah, sedih, mudah menangis dan depresi, gugup, serta agresif terhadap orang lain. Gejala intelektual yaitu mudah lupa, pikirannya kacau, daya ingat menurun, sulit untuk berkonsentrasi, suka melamun berlebihan, serta pikiran hanya dipenuhi satu pikiran saja. Gejala interpersonal yaitu acuh dan mendiamkan orang lain, kepercayaan pada orang lain menurun, mudah mengingkari janji pada orang lain, senang mencari kesalahan orang lain atau menyerang dengan kata-kata, dan mudah menyalahkan orang lain. Akibat atau bahaya stres. Menurut Cox, kategori yang disusun Cox adalah 1. Dampak subjektif, diantaranya kebosanan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan kesabaran, perasaan terkucil, dan merasa kesepian. Yang kedua ada dampak perilaku, yaitu diantaranya peledakan emosi dan perilaku impulsif. Yang ketiga dampak organisasi, yaitu ketidakpuasan kerja, menurunnya kekuatan dan kualitas kerja, serta loyalitas terhadap instansi. Yang keempat dampak kognitif, yaitu ketidakmampuan mengambil keputusan yang sehat, daya konsentrasi menurun, dan sangat peka terhadap kritik atau kecaman. Yang kelima ada dampak fisiologis, yaitu denyut jantung dan tekanan darah meningkat, berkeringat, dan tubuh panas dingin. Dan yang terakhir yaitu dampak kesehatan, yaitu kesehatan memburuk, sulit tidur, serta gangguan psikosomatis. Manajemen stres.
Manajemen stres sangatlah penting untuk membuat kita lebih bahagia, sehat, dan produktif meski harus menghadapi berbagai masalah hidup yang dapat menyebabkan stres. Tujuan utama dari manajemen stres adalah untuk menjaga keseimbangan hidup. Manajemen stres yang bisa dilakukan sendiri adalah sebagai berikut. 1. Cari tahu sumber stres. 2. Luangkan waktu untuk berolahraga. 3. Lakukan hal yang disukai, misalnya mendengarkan musik. Dan yang keempat, tetap mengatur pola makan yang baik. Bahaya psikososial yang 3 adalah workplace harassment. Workplace harassment merupakan bentuk tindakan diskriminatif dalam lingkungan pekerjaan, baik itu verbal atau fisik, dan melibatkan unsur gender, ras, hingga agama. Contohnya seperti gestur tangan yang menggambarkan perkataan kasar, sentuhan tidak pantas pada tubuh maupun pakaian, memukul, menunjukkan konten yang mengandung unsur pornografi atau kekerasan kepada orang lain. Lalu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena adanya tindak kekerasan, pemaksaan, dan ancaman dari pelaku kepada korban yang terjadi karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang yang dapat menimbulkan dampak seperti perasaan takut, malu, merasa bersalah, dan lainnya. Apa sih akibatnya bagi pekerja? Akibatnya dapat mempengaruhi kondisi psikis para pekerja seperti perasaan takut ketika bekerja, kehilangan semangat kerja, kesulitan berkonsentrasi, produktivitas menurun, burnout, bahkan depresi. Bahaya psikososial yang keempat adalah workplace violence. Dalam beberapa tahun terakhir, isu tentang kekerasan dalam kerja ini telah mendapat perhatian dari psikolog dan ahli sumber daya manusia. Menurut Ida Fauziah, berdasarkan Susenas yang dilakukan oleh BPS tahun 2019, sebanyak 46.376 pekerja perempuan mengalami kekerasan di tempat kerja, dan sebanyak 19.201 pekerja perempuan dilecehkan di tempat kerja. Contoh kekerasan dalam kerja menurut Canadian Center of Occupational Health and Safety diantaranya yaitu yang pertama, perilaku mengancam. Yang kedua, serangan fisik. Yang ketiga, pelecehan verbal atau verbal abuse. Yang keempat, ancaman secara verbal atau tulisan. Dan yang terakhir, harassment, yang terdiri dari perilaku apapun yang mempermalukan, mengganggu, atau melecehkan seseorang secara verbal. Mengapa kekerasan tersebut bisa terjadi? Kekerasan tersebut bisa terjadi karena rendahnya tingkat pendisiplinan, sikap pilih kasih, dan tidak menghargai hak dan kehormatan pekerja. Nah, bahaya apa yang ditimbulkan dari hal tersebut? Bahaya yang ditimbulkan dapat berpengaruh pada kondisi mental pekerja, kesejahteraan fisik, hingga kinerja dari para pekerja. Apa sih akibat dari adanya kekerasan? Akibatnya yaitu dapat mengancam martabat, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan pekerjanya, dan menurunnya produktivitas pekerja. Bahaya psikososial yang kelima adalah work-life imbalance. Work-life imbalance adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat mengatur dan membagi antara tanggung jawab pekerjaan, kehidupan keluarga, dan tanggung jawab lainnya. Penyebab umum work-life imbalance adalah tingginya tuntunan pekerjaan zaman sekarang dan juga masalah personal pekerja. Jika seseorang tidak memiliki work-life balance yang baik, kinerjanya cenderung merosot dan bisa merusak bidang kehidupan lainnya. Padahal, mencapai work-life balance penting loh demi hidup yang lebih berkualitas. Dengan memiliki work-life balance, seseorang dapat menjadi lebih produktif. Hal ini karena kondisi yang dirasakan orang tersebut cukup mendukung dan meningkatkan kepuasannya dalam melakukan pekerjaan. Pencegahan bahaya psikososial. 1. Pengenalan potensi bahaya di tempat kerja untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pekerja. 2. Melakukan bimbingan, pelatihan keterampilan, serta pengawasan terhadap pekerja.
3. Menempatkan pekerja sesuai dengan bakat, minat, kepribadian, motivasi, temperamen atau pendidikannya, sistem seleksi dan klasifikasi. 4. Membangun hubungan antar individu yang harmonis dan serasi dalam organisasi kerja. 5. Melakukan pengecekan kesehatan tubuh secara kontinu. 6. Memanfaatkan waktu istirahat yang diberikan perusahaan dengan kegiatan yang menyehatkan, contohnya seperti berolahraga. Penanggulangan bahaya psikososial. 1. Open mind. Cobalah untuk mendengar nasihat dari rekan kerja. 2. Sharing. Jangan memendam masalah sendiri. 3. Skala prioritas. Buat daftar kerjaan, kemudian tentukan skala prioritas yang dapat dipertimbangkan. 4. Pendekatan. Mendekatkan diri pada sumber atau akar masalah dapat membantu mengurangi tekanan stres. Nah, karena pemaparan materi telah usai, maka dapat kita ketahui ya teman-teman, bahwa bahaya psikososial sangat berdampak negatif terhadap pekerja itu sendiri. Jadi, tetaplah berpikir positif, but sometimes it's okay to take a break because your mental health is a priority. Sekian, terima kasih.